Malam itu hujan turun deras di Pondok Indah. Suami saya menyeret koper saya ke teras dan membantingnya ke lantai basah. "Pergi dari rumah ini," katanya dingin. Di sampingnya, ibu mertua saya tersenyum sinis. Mereka mengusir saya seperti membuang sampah. Mereka pikir saya hanya perempuan miskin tanpa keluarga. Mereka tidak tahu satu hal. 10 menit setelah saya melangkah keluar, hidup mereka mulai runtuh. Halo, sahabat. Selamat datang kembali di kanal ini. Cerita malam ini akan membuat dada Anda sesak di awal, lalu lega di akhir. Tekan tombol langganan, nyalakan lonceng, dan temani saya sampai kalimat terakhir. Inilah kisah tentang kesabaran yang dibayar tunai. Nama saya Kanya. Usia saya 32 tahun. Selama 3 tahun terakhir, saya hidup sebagai istri sederhana di rumah keluarga wirawan di kawasan elit Pondok Indah. Tetapi tidak ada yang tahu siapa saya sebenarnya. Tidak suami saya, tidak ibu mertua saya, tidak seorang pun di keluarga itu. Saya menikah dengan Rangga 3 tahun lalu. Saat itu, ia hanya seorang manajer biasa di sebuah perusahaan logistik. Ia tampan, ramah, dan tampak tulus. Saya jatuh cinta pada cara ia memperlakukan saya saat saya berpura-pura menjadi karyawan kontrak biasa. Saya sengaja menyembunyikan latar belakang saya. Saya ingin tahu apakah ada laki-laki yang mencintai saya, bukan harta saya. Maka, saya berpakaian sederhana. Saya naik angkutan umum. Saya bekerja paruh waktu, seolah saya butuh uang. Rangga melamar saya di sebuah warung soto kecil. Saya menangis bahagia waktu itu. Saya pikir saya menemukan cinta yang tulus. Saya pikir saya menemukan rumah. Pada hari pernikahan, saya sengaja membuatnya sederhana. Tidak ada gedung mewah, tidak ada tamu penting. Hanya akad nikah kecil di masjid dekat rumah Bu Murni. Keluarga saya, tentu saja, tidak ada yang hadir. Karena saya memang berpura-pura sebatang kara. Sebenarnya, saya punya alasan kuat untuk menyembunyikan jati diri. Ayah saya, pendiri Permata Group, meninggal 3 tahun sebelum saya menikah. Sebelum wafat, ia berpesan satu hal pada saya. "Nak," katanya lemah di ranjang rumah sakit, "harta kita besar, tapi harta juga bisa membutakan orang. Carilah seseorang yang mencintaimu sebagai manusia, bukan sebagai pewaris. Baru setelah itu, kamu boleh membuka diri." Pesan itu saya pegang erat. Maka, saat bertemu Rangga, saya memutuskan untuk menguji ketulusannya. Saya ingin tahu, apakah ia mencintai Kanya atau mencintai harta Kanya. Saya rela hidup susah selama 3 tahun demi menemukan jawaban itu. Saya salah. Sangat salah. Setelah menikah, saya pindah ke rumah ibu mertua. Bu Murni namanya. Perempuan parubaya dengan lidah setajam pisau. Sejak hari pertama, ia tidak pernah menganggap saya pantas. "Anak saya bisa dapat yang lebih baik," katanya pada tamu, tepat di depan saya. Tapi entah kenapa, ia memilih perempuan yang tidak punya apa-apa. Saya hanya tersenyum. Saya menelan semuanya. Saya pikir dengan kesabaran, hati Bu Murni akan luluh. Setiap pagi, saya bangun pukul 4. Saya menyiapkan sarapan untuk seisi rumah. Saya mencuci pakaian dengan tangan karena mesin cuci rusak dan Rangga terlalu pelit untuk memperbaikinya. Saya menyapu, mengepel, dan melayani mertua saya layaknya seorang pembantu. Uang belanja yang diberikan Rangga sangat sedikit. Seringkali saya menahan lapar agar makanan cukup untuk yang lain. Tetapi saya tidak pernah mengeluh. Tidak sekalipun. Saya melakukan semua itu dengan satu keyakinan. Cinta tidak butuh harta. Saya ingin membuktikannya pada diri saya sendiri. Sementara itu, saya tetap diam-diam mengendalikan kerajaan saya. Dari kamar kecil di rumah mertua, lewat ponsel rahasia yang saya sembunyikan, saya menjalankan sebuah perusahaan raksasa. Tidak ada yang menyadarinya. Bulan-bulan pertama pernikahan, penghinaan masih terasa kecil. Tetapi lama-lama semuanya menumpuk seperti batu di dada saya. Suatu sore, saya pulang dari pasar dengan kantong belanja yang berat. Hujan tiba-tiba turun. Saya basah kuyup saat tiba di rumah. Bukannya menawari handuk, Bu Murni malah marah. "Kenapa lama sekali?" bentaknya. "Kamu pasti jalan-jalan dulu, ya. Membuang waktu. Padahal
kamu cuma menumpang di sini. Saya menjelaskan bahwa harga sayur naik, jadi saya harus mencari pasar yang lebih murah dengan uang belanja seadanya. Tetapi Bu Murni tidak mau dengar. Ia menyuruh saya mengganti baju, lalu langsung memasak untuk arisan ibu-ibu sore itu. Di depan teman-temannya, Bu Murni memamerkan saya seperti barang. Ini menantu saya, katanya. Sayang, dia tidak punya keluarga. Yatim piatu. Untung anak saya mau menampungnya. Coba kalau tidak, entah dia jadi apa. Teman-temannya tertawa kecil. Saya berdiri di sudut dapur, menahan malu. Tangan saya gemetar memegang nampan. Tetapi saya tetap diam. Saya pikir badai ini akan berlalu juga. Tidak berlalu, justru semakin besar. Beberapa minggu kemudian, sebuah kalung emas milik Bu Murni hilang. Tanpa bertanya, ia langsung menuduh saya. Kamu yang mengambilnya, kan? Tudingnya di depan seisi rumah. Orang miskin memang begitu. Lihat saja matamu, penuh kelicikan. Saya terkejut. Saya tidak pernah menyentuhnya. Bu, kata saya. Bohong. Bu Murni menggeledah kamar saya lagi. Ia membongkar lemari, membuang pakaian saya ke lantai. Tentu saja tidak ada apa-apa. Belakangan, kalung itu ditemukan terjatuh di balik lemari riasnya sendiri. Tetapi Bu Murni tidak pernah meminta maaf. Ia hanya berkata, lain kali jangan ceroboh. Saya menelan semuanya. Saya simpan setiap luka itu dalam diam. Tetapi saya tidak pernah lupa. Puncak penghinaan terjadi pada sebuah acara keluarga besar. Saudara-saudara Bu Murni berkumpul untuk syukuran. Tanpa sengaja, saya menjatuhkan sepiring rendang saat menyajikan. Piring itu pecah dan kuah mengotori karpet. Bu Murni murka. Di depan semua kerabat, ia menunjuk saya. Lihat ini. Perempuan ceroboh, tidak becus mengurus apapun. Ayo, minta maaf. Berlutut dan minta maaf pada semua tamu. Ruangan hening. Semua mata menatap saya. Saya melihat Rangga di sudut ruangan. Saya berharap sekali ini saja ia membela saya. Tetapi ia hanya membuang muka demi tidak membuat keributan. Saya berlutut. Saya menundukkan kepala di hadapan para kerabat. Maafkan saya, kata saya pelan. Di lantai itu, dengan lutut yang dingin menyentuh keramik, saya bersumpah dalam hati. Suatu hari, mereka semua akan mengerti kesalahan mereka, bukan dengan kekerasan, tetapi dengan kebenaran. Saat itu, adik ipar saya, Lia, datang berkunjung dari kota lain. Saya berharap menemukan satu sekutu di rumah itu. Ternyata Lia bahkan lebih kejam dari ibunya. Mbak Kanya, tolong cucikan semua baju saya, ya, kata Lia sambil melempar setumpuk pakaian kotor. Sekalian sepatu-sepatu ini. Mbak Kan memang ahlinya urusan begituan. Saya menatap tumpukan itu. Lalu saya melihat Rangga yang duduk santai menonton televisi. Ia tidak membela saya. Ia bahkan tidak menoleh. Sudah, kerjakan saja, kata Rangga akhirnya, tanpa memandang saya. Adikku tamu di sini. Malam itu, saya mencuci semua baju Lia dengan tangan, sampai jari-jari saya keriput dan perih. Air dingin menusuk tulang. Tetapi yang lebih menusuk adalah sikap Rangga yang semakin dingin. Lalu Rangga naik jabatan. Perusahaan logistik tempat ia bekerja diakuisisi oleh sebuah grup besar. Rangga diangkat menjadi direktur regional. Gaji dan gengsinya melonjak. Saat itulah ia mulai berubah. Ia pulang larut. Ia mulai memandang rendah pakaian saya yang lusuh. Ia membandingkan saya dengan istri-istri rekannya yang anggun dan berkilau. Bu Murni menyiram api itu setiap hari. Lihat dirimu, kata Bu Murni suatu sore. Suamimu sekarang direktur. Tapi kamu masih seperti babu. Memalukan. Saya menunduk. Saya mengira badai akan berlalu. Tetapi saya tidak tahu malam itu ada sesuatu yang lebih buruk sedang menunggu di depan pintu. Suatu malam, Rangga membawa pulang seorang perempuan. Namanya Sheila, muda, cantik, dan berpakaian mewah. Ia memperkenalkan Sheila sebagai rekan kerja barunya. Tetapi saya melihat caranya menatap Sheila. Saya melihat tangan mereka yang sengaja bersentuhan di bawah meja. Hati saya dingin. Tetapi
wajah saya tetap tenang. Bu Murni langsung memuja Sheila. "Nah, ini baru perempuan yang pantas untuk anak saya," katanya keras. Seolah saya tidak ada di ruangan itu. Sheila tersenyum manis pada saya. Lalu, dengan suara pelan yang hanya bisa saya dengar, ia berbisik. "Kasihan sekali, Mbak, sudah miskin, tidak menarik pula." Saya tidak menjawab. Saya hanya mengingat wajahnya, setiap garis di wajahnya. Hari berikutnya, Rangga memberi saya tugas baru yang lebih merendahkan. Ia menyuruh saya melayani Sheila setiap kali perempuan itu datang. "Buatkan kopi untuk Sheila," perintahnya. "Dan jangan pakai gelas yang retak. Dia tamu istimewa." Saya membuatkan kopi. Saat saya mengantarkannya, Sheila sengaja menyenggol tangan saya. Kopi panas tumpah ke lengan saya. Kulit saya melepuh. Tetapi Sheila malah tertawa. "Aduh, ceroboh sekali," katanya. "Pantas saja suamimu bosan." Bu Murni ikut tertawa. Rangga hanya menggeleng. Seakan saya yang bersalah. Saya membersihkan tumpahan kopi itu sendiri, sambil menahan perih di lengan saya. Malam itu, di kamar kecil saya mengoleskan salep ke luka bakar itu. Lalu, saya membuka ponsel rahasia saya. Saya mengetik pesan kepada Vina. "Mulai siapkan dokumen kepemilikan. Tapi, tunggu perintah saya." Vina membalas cepat. "Siap." "Nyonya, apakah Anda baik-baik saja?" Saya menatap luka di lengan saya. "Saya baik-baik saja," balas saya. "Sebentar lagi, semuanya akan beres." Sejak malam itu, segalanya semakin cepat memburuk. Sheila mulai sering datang ke rumah. Ia duduk di kursi saya. Ia makan di piring saya. Bu Murni memperlakukannya seperti menantu sungguhan. Sementara saya disuruh mencuci piring mereka. "Kanya, cuci gelas-gelas ini," perintah Bu Murni. "Dan jangan dengarkan pembicaraan orang dewasa." Saya membawa tumpukan gelas ke dapur. Di belakang saya, terdengar tawa mereka bertiga. Mereka menertawakan saya, tetapi mereka tidak tahu. Jari-jari saya yang basah itu baru saja mengetik sebuah pesan singkat ke kantor pusat saya. Tekanan demi tekanan terus datang. Suatu hari, Rangga pulang dengan wajah tegang. Ia membawa selembar dokumen. "Tanda tangani ini," katanya, menyodorkan kertas itu. "Surat jaminan utang. Aku butuh pinjaman untuk modal bisnis baru bersama Sheila." Saya membaca dokumen itu sekilas. Itu surat penjaminan yang mengikat siapapun yang menandatanganinya pada utang besar. Rangga ingin saya menjadi penjaminnya, supaya jika ia gagal, sayalah yang menanggung. "Maaf, Mas," kata saya, "tenang. Saya tidak bisa menandatangani ini." Wajah Rangga merah padam. "Apa? Beraninya kamu menolak? Selama ini aku yang menghidupimu. Sekarang saatnya kamu berguna." "Saya tidak mau terlibat utang yang tidak saya pahami," jawab saya. Bu Murni yang mendengar itu langsung naik pitam. Ia merebut ponsel butut saya yang tergeletak di meja, lalu membantingnya ke lantai sampai pecah. "Dasar tidak tahu diri," teriaknya. "Kamu pikir kamu siapa? Berani menolak suamimu?" Saya menatap pecahan ponsel butut itu. Saya sengaja memang hanya memakai ponsel murah di depan mereka. Yang asli, yang berharga, tersimpan aman. Jadi saya hanya berkata, "Baiklah, Bu, tidak masalah." Ketenangan saya justru membuat mereka semakin marah. Mereka tidak pernah bisa membaca apa yang ada di balik wajah tenang itu. Malam itu, diam-diam saya menelpon Vina dari ponsel rahasia. "Bagaimana dengan pinjaman yang diajukan Rangga?" tanya saya. "Sudah saya lacak, Nyonya," jawab Vina. Ternyata Tuan Rangga mengajukan pinjaman ke bank dengan menjaminkan rumah atas nama ibunya. Jumlahnya besar. Ia ingin memodali usaha bersama Nona Sheila. "Biarkan pinjaman itu lolos," kata saya. "Tapi catat semuanya. Saya ingin tahu kemana uang itu mengalir." "Baik, Nyonya." Saya menutup telepon. Setiap langkah mereka, saya ketahui. Mereka sedang menggali lubang dengan tangan mereka sendiri.
Beberapa hari kemudian, saya menemukan cara untuk keluar sebentar. Saya beralasan pergi ke pasar. Padahal saya menemui Vina di sebuah kafe kecil di pinggir kota. Saya mengenakan jilbab dan masker agar tidak ada yang mengenali. Vina sudah menunggu di sudut kafe. Begitu melihat saya, ia berdiri dan membungkuk hormat. "Nyonya, hati saya sakit melihat kondisi Anda," katanya pelan. "Sampai kapan Anda harus menahan diri seperti ini?" Saya menggenggam cangkir teh hangat. "Sebentar lagi, Vina. Saya ingin semua bukti benar-benar lengkap. Saya tidak mau hanya marah sesaat. Saya ingin keadilan yang sah, hitam di atas putih." Tetapi mereka sudah keterlaluan. "Nyonya," kata Vina, "mereka menghina Anda setiap hari." "Justru itu," jawab saya. Semakin mereka merasa menang, semakin keras kejatuhan mereka nanti. Biarkan mereka berpesta dulu. Pesta itu akan menjadi panggung terakhir mereka. Vina mengangguk. Meski matanya berkaca-kaca, ia menyerahkan sebuah map tipis. "Ini laporan terakhir. Nyonya, semua aset, semua utang, semua bukti sudah saya kumpulkan." Saya menerima map itu. Saya menyimpannya di tas yang saya sembunyikan di balik kantong belanja. Lalu saya kembali ke rumah Bu Murni, kembali memakai topeng istri yang lemah. Suatu hari, Rangga memanggil saya ke ruang tengah. Wajahnya datar. Di tangannya ada sebuah map coklat. "Tanda tangani ini," katanya. Saya membuka map itu. Surat perceraian. Ia sudah menyiapkannya diam-diam. Tanggalnya bahkan sudah diisi. "Kenapa terburu-buru, Mas?" tanya saya tenang. "Aku ingin menikahi Sheila," jawabnya tanpa ragu. "Dia setara denganku. Kamu tidak." Bu Murni menimpali dari sofa. "Tanda tangani saja, lalu pergi. Kamu sudah cukup lama numpang di rumah ini." Numpang, kata itu menggores luka lama. Tetapi saya hanya tersenyum tipis. "Saya butuh waktu untuk berpikir," kata saya. "Tidak ada waktu," bentak Rangga. "Besok kamu sudah harus angkat kaki." Malam itu, saya berbaring di kamar kecil. Saya menatap langit-langit. Air mata saya jatuh, bukan karena sedih kehilangan Rangga, melainkan karena marah pada diri sendiri. Saya telah membuang 3 tahun untuk orang yang salah. Tetapi tangisan itu hanya sebentar. Lalu, hati saya membeku. Dan saya tahu waktunya hampir tiba. Keesokan paginya, terjadi sesuatu yang membuat saya semakin yakin. Seorang kerabat jauh keluarga Wirawan datang berkunjung. Ia seorang ibu tua yang bijak. Namanya Bu Hartati. Ia satu-satunya yang pernah bersikap baik pada saya. Bu Hartati melihat luka di tangan saya dan wajah saya yang kuyu. Ia menarik saya ke samping. "Nak Kanya," bisiknya. "Ibu lihat, kamu menderita di rumah ini. Kenapa kamu bertahan? Pergilah. Cari hidup yang lebih baik." Saya tersenyum lembut. "Terima kasih, Bu. Tapi saya punya alasan untuk bertahan sampai waktunya tiba." Bu Hartati tidak mengerti maksud saya, tetapi ia menggenggam tangan saya erat. "Kalau kamu butuh tempat berlindung, datanglah pada ibu," katanya. Saya mengangguk, terharu. Di tengah rumah yang penuh kebencian itu, masih ada satu orang yang melihat saya sebagai manusia. Siang itu, Rangga mencoba taktik baru. Ia tiba-tiba bersikap manis. Ia mengajak saya bicara di ruang tamu dengan nada lembut yang dibuat-buat. "Kanya, dengar," katanya. "Aku tahu selama ini kita banyak salah paham. Tapi kalau kamu mau menandatangani surat penjaminan utang itu, aku janji aku akan memperlakukanmu lebih baik. Kita bisa mulai dari awal." Saya tahu itu hanya jebakan. Ia hanya ingin tanda tangan saya, supaya jika usahanya dengan Sheila bangkrut, sayalah yang menanggung utangnya. "Mas," kata saya tenang, "Anda baru saja menyuruh saya menandatangani surat cerai kemarin. Sekarang Anda ingin saya menjamin utang Anda. Mana yang benar?" Wajah Rangga langsung berubah. Topeng manisnya runtuh. "Dasar perempuan keras kepala," desisnya. "Kamu memang tidak tahu berterima kasih. Lihat saja, sebentar lagi kamu akan menyesal." Saya hanya tersenyum. "Kita lihat saja." "Mas, siapa yang akan menyesal?" Keesokan harinya, ada kabar besar di kantor Rangga. Grup raksasa yang menaungi perusahaannya
akan menggelar malam puncak ulang tahun perusahaan. Acara megah di sebuah hotel bintang 5 di pusat Jakarta. Seluruh direksi dan pemegang saham diundang. Rangga sangat bersemangat. Ia akan tampil di panggung sebagai Direktur Regional Teladan. Ia bahkan berencana mengumumkan hubungannya dengan Sheila di depan para petinggi. Malam itu akan jadi malam terbesar dalam hidupku, kata Rangga pada Bu Murni di meja makan. Kalau aku tampil bagus di depan pemilik grup, posisiku akan aman selamanya. Saya menuang teh untuk mereka. Tangan saya sangat tenang. Pemilik grup, ulang Bu Murni dengan mata berbinar. Konon, orangnya misterius. Tidak pernah muncul di publik, tapi kekayaannya tidak terhitung. Benar, Bu, sahut Rangga. Kalau aku bisa mengesankan beliau, kita akan kaya raya. Tidak perlu lagi repot dengan perempuan kampung seperti dia. Ia menunjuk saya dengan dagunya. Sheila, yang sudah seperti tinggal di rumah itu. Terkikik geli. Saya meletakkan teko teh. Selamat, Mas, kata saya pelan. Semoga malam itu menjadi malam yang tak terlupakan. Mereka tidak menangkap arti di balik kalimat saya. Hari demi hari menjelang acara, penghinaan semakin menjadi-jadi. Sheila datang membawa gaun-gaun mahal untuk dipilih. Ia memamerkannya di depan saya. Mbak Kanya tidak akan diundang, kan? Tanya Sheila pada Rangga sambil melirik saya. Acara itu kan untuk kalangan atas, bukan untuk pembantu. Tentu tidak, jawab Rangga. Dia akan sudah pergi dari rumah ini sebelum acara dimulai. Saya melipat cucian dengan tenang. Di dalam saku saya, ponsel rahasia bergetar. Sebuah pesan masuk dari Vina, sekretaris pribadi saya yang setia. Bunyinya singkat. Semua sudah siap. Nyonya, kami menunggu perintah. Saya tersenyum dalam hati. Mereka kira mereka sedang menyiapkan pesta kemenangan. Padahal mereka sedang menyiapkan panggung untuk kejatuhan mereka sendiri. 3 hari sebelum acara, Bu Murni melakukan sesuatu yang melewati batas. Ia masuk ke kamar saya saat saya sedang mencuci. Ia mengobrak-abrik lemari saya. Ketika saya kembali, semua barang saya sudah berserakan di lantai. Apa-apaan ini? Kata saya menahan amarah. Aku mencari bukti, kata Bu Murni dingin. Kupikir kau menyembunyikan uang curian, tapi ternyata kau memang benar-benar melarat. Bahkan ponselmu pun butut. Untung saja ponsel rahasia saya tidak ia temukan. Saya selalu menyimpannya di tempat yang tak terduga. Bu, itu barang pribadi saya, kata saya. Pribadi? Bu Murni tertawa mengejek. Di rumah ini tidak ada yang menjadi milikmu. Bahkan cincin kawinmu itu pun sebenarnya milik keluarga kami. Lalu ia menarik cincin dari jari saya dengan paksa. Jari saya tergores dan berdarah. Tetapi saya tidak menjerit. Saya hanya menatapnya. Ambillah, kata saya. Tenang, cincin itu memang tidak pernah berarti apa-apa. Bu Murni terkejut dengan ketenangan saya. Sejenak ada keraguan di matanya, tetapi ia segera mengusirnya. Dasar perempuan aneh, gumamnya. Lalu pergi. Malam itu, saya menelpon Vina. Bagaimana kondisi BPKB dan akta yang mereka gadaikan? Tanya saya. Sudah saya tebus semua, Nyonya, jawab Vina. Ternyata Tuan Rangga punya banyak utang tersembunyi. Ia menggunakan nama ibunya untuk meminjam uang. Jumlahnya sekitar 3 miliar rupiah. Saya mengangguk. Bagus. Jangan tagih dulu. Biarkan mereka merasa aman dulu. Baik, Nyonya. Saya menutup telepon. Saya menatap keluar jendela, ke arah lampu-lampu kota yang berkelip jauh di sana. 3 tahun saya menahan diri. 3 hari lagi, semuanya akan berubah. Sehari sebelum acara, Sheila datang lagi. Kali ini, ia membawa kabar yang membuat Bu Murni berteriak girang. Bu, Mas Rangga sudah memesan tempat untuk pernikahan kami, kata Sheila. Bulan depan, megah sekali. Di gedung yang sama dengan acara perusahaan. Alhamdulillah, kata Bu Murni. Akhirnya, anak saya punya istri yang sepadan. Mereka mulai membicarakan dekorasi, tamu undangan, dan gaun pengantin. Saya berdiri di sudut ruangan, memegang nampan berisi kue. Tidak satu pun dari mereka menawari saya duduk. Lia, adik ipar saya,
datang sore itu untuk membantu persiapan. Begitu melihat saya, ia langsung memberi perintah. Bakanya, setrika semua gaun ini, katanya. Menumpuk pakaian mahal ke tangan saya. Hati-hati, jangan sampai gosong. Kalau rusak, kamu yang ganti. Walaupun kamu jual diri pun, tidak akan cukup untuk membayarnya. Mereka tertawa mendengar itu. Saya menerima tumpukan gaun itu tanpa berkata apa-apa. Saya menyetrikanya satu persatu dengan rapi, sempurna. Bahkan dalam penghinaan, saya tidak pernah mengerjakan sesuatu setengah-setengah. Saat saya menyetrika, saya mendengar mereka merencanakan masa depan. Bagaimana Rangga akan naik jabatan. Bagaimana mereka akan pindah ke rumah yang lebih besar. Bagaimana mereka akan membuang saya dan melupakan saya selamanya. Oh ya, Kanya, kata Rangga tiba-tiba, seolah baru menyadari keberadaan saya. Besok malam, saat aku di acara perusahaan, kamu harus sudah keluar dari rumah ini. Mama akan mengganti kunci. Mengerti, mengerti. Mas, jawab saya. Bagus, katanya. Dan jangan coba-coba minta uang. Kamu datang tanpa membawa apa-apa. Jadi, kamu juga harus pergi tanpa membawa apa-apa. Saya tersenyum. Tentu, saya akan pergi tepat seperti yang Mas inginkan. Yang tidak mereka ketahui, kepergian saya akan menjadi awal dari kehancuran mereka. Malam itu, saat semua orang sudah tidur, saya duduk di kamar kecil saya. Saya membuka ponsel rahasia untuk terakhir kalinya sebelum hari penentuan. Saya menelpon Pak Daniel, pengacara senior kepercayaan saya. Pak Daniel, apakah semua dokumen sudah lengkap? Tanya saya. Sudah, Nyonya, jawabnya. Akta kepemilikan saham, surat utang Tuan Rangga, dan rekaman bukti perselingkuhan. Semua sudah saya siapkan. Besok malam di acara puncak. Semuanya akan terungkap. Bagus, kata saya. Satu hal lagi, pastikan undangan resmi sebagai pemilik grup sudah terkirim ke panitia. Saya ingin tampil di panggung itu. Sudah, Nyonya. Panitia bahkan tidak tahu wajah pemilik mereka. Mereka hanya tahu nama. Besok, mereka akan terkejut. Saya tersenyum tipis. Terima kasih, Pak Daniel. Sudah 3 tahun saya menunggu malam ini. Saya menutup telepon. Saya menatap koper saya yang sudah dikemasi paksa oleh Bu Murni. Esok malam, saya akan menyeret koper itu keluar dari rumah ini. Tetapi, saya tidak akan pergi sebagai perempuan yang kalah. Saya akan pergi untuk kembali dengan cara yang tidak pernah mereka bayangkan. Tibalah malam itu. Hujan turun sejak sore. Langit Jakarta kelabu dan murung. Rangga sudah berangkat ke hotel sejak siang untuk persiapan. Sheila pergi bersamanya, mengenakan gaun merah menyala. Di rumah tinggal saya dan Bu Murni. Sekitar pukul 7 malam, Bu Murni datang menghampiri saya. Di tangannya ada koper saya yang sudah ia kemasi sendiri. Sudah waktunya, kata Bu Murni. Keluar, saya menatapnya. Sekarang juga, Bu. Di luar hujan deras. Aku tidak peduli, sahutnya. Ia menyeret koper saya ke teras dan membantingnya. Aku sudah muak melihat wajah memelasmu setiap hari. Pergi sebelum aku panggil satpam. Saya berjalan ke teras. Air hujan langsung membasahi bahu saya. Bu Murni berdiri di ambang pintu dengan tangan bersedekap. Dengar baik-baik, katanya tajam. Anakku tidak butuh istri miskin sepertimu. Kamu tidak punya harta, tidak punya keluarga. Kamu cuma sebatang kara. Tidak akan ada yang mau menampung perempuan buangan sepertimu. Kata-kata itu menusuk, tetapi saya tetap diam. Saya tidak berteriak. Saya tidak memohon. Kenapa diam saja? Bentak Bu Murni. Berharap aku kasihan. Tidak akan. Pergi sana dan jangan pernah bermimpi kembali ke sini. Saya meraih gagang koper. Tangan saya dingin karena hujan. Saya menegakkan kepala. Saya menatap Bu Murni untuk terakhir kalinya. Bukan dengan tatapan orang yang kalah, melainkan dengan tatapan seseorang yang sudah memutuskan sesuatu. Selamat tinggal, Bu, kata saya pelan, tanpa emosi. Lalu, saya menyeret koper, saya menembus hujan. Di belakang saya,
Terdengar pintu dibanting keras. Bu Murni bahkan tidak melihat saya pergi. Saya berjalan menyusuri kompleks yang sepi dan gelap. Air hujan membasahi pakaian dan jilbab saya, menyamarkan air mata yang akhirnya menetes. Bukan tangisan kesedihan, melainkan tangisan perpisahan dengan versi diri saya yang lemah. 10 menit saya berjalan, sampai ke ujung jalan kompleks. Saya berhenti di bawah sebuah pohon besar untuk berteduh. Lalu saya merogoh saku gamis saya yang basah. Saya mengeluarkan ponsel. Bukan ponsel butut yang biasa saya pakai di depan Rangga, melainkan ponsel keluaran terbaru, edisi terbatas. Saya menekan satu nomor. Panggilan tersambung dalam satu dering. Titik koordinat sudah saya kirim, kata saya singkat. Suara saya berbeda, tegas, dingin. Bukan suara Kanya, si istri penurut. Tak lama, sebuah sedan hitam panjang dan mengkilap meluncur perlahan mendekat. Mesinnya begitu halus, kontras dengan gemuruh hujan. Mobil itu berhenti tepat di depan saya. Seorang pria berusia 50-an turun sambil membawa payung besar. Ia segera memayungi saya, tidak membiarkan setetes hujan pun mengenai saya lagi. Nyonya besar, katanya dengan suara bergetar. Maafkan saya terlambat. Seharusnya saya menjemput Anda lebih cepat. Tidak apa-apa, Pak Daniel, jawab saya. Saya yang meminta untuk menunggu sampai malam ini. Pak Daniel membukakan pintu belakang. Saya masuk ke dalam mobil mewah itu, meninggalkan dinginnya malam dan kenangan pahit tentang Rangga dan Bu Murni di belakang. Saat saya duduk di kursi kulit yang empuk, hawa hangat dari penghangat ruangan mulai menjalar ke tubuh saya. Sorot mata saya telah berubah total. Tidak ada lagi Kanya, si istri yang lemah. Pak Daniel masuk ke kursi depan. Ia menatap saya dari kaca spion. Kita kemana, Nyonya? Ke hotel tempat acara puncak ulang tahun Permata Group, kata saya tenang. Saya tidak ingin melewatkan pesta itu. Pak Daniel sedikit terkejut. Tapi, Nyonya, Anda baru saja melewati malam yang berat. Apakah Anda yakin? Saya menatap lurus ke depan, ke arah cahaya kota. Justru karena itu, Pakistan, malam ini adalah malam saya, bukan malam mereka. Mobil itu melaju menembus hujan. Saya memejamkan mata sejenak. Untuk pertama kalinya dalam 3 tahun, saya merasa bisa bernapas lega. Di sebuah hotel mewah di pusat kota, lampu-lampu kristal berkilauan. Ratusan tamu berpakaian formal memenuhi ballroom megah. Inilah malam puncak ulang tahun Permata Group, konglomerat raksasa yang membawahi puluhan anak perusahaan, termasuk perusahaan tempat Rangga bekerja. Rangga berdiri di dekat panggung dengan jas mahal. Sheila menggandeng lengannya, anggun dalam gaun merah. Mereka tersenyum penuh percaya diri pada setiap tamu penting yang lewat. Sebentar lagi, giliranku naik panggung, bisik Rangga pada Sheila. Pemilik grup katanya akan hadir malam ini. Ini kesempatanku. Kamu pasti bersinar. Sayang, jawab Sheila. Setelah ini, posisimu aman dan kita bisa segera menikah. Mereka tidak menyadari. Di pintu masuk ballroom, sebuah kehebohan kecil mulai terjadi. Seorang perempuan berjalan masuk. Ia mengenakan gaun berwarna marun yang elegan, dengan rambut tergerai indah. Wajahnya bersih tanpa riasan berlebihan, tetapi auranya memenuhi seluruh ruangan. Para petugas keamanan membungkuk hormat. Para pelayan menundukkan kepala. Itu adalah saya. Bisik-bisik menjalar di antara para tamu. Siapa dia? Sepertinya orang penting. Lihat. Semua orang memberi hormat padanya. Saya berjalan tenang menuju tengah ruangan. Vina, sekretaris saya, menyusul di belakang sambil membawa sebuah map kulit hitam. Pak Daniel berjalan di sisi saya. Rangga belum menyadari kehadiran saya. Ia masih sibuk mengobrol dengan para petinggi. Tetapi Sheila menoleh, matanya membelalak. Wajahnya pucat seketika. Mas, bisik Sheila gugup, menarik lengan Rangga. Itu kan istrimu. Rangga menoleh. Wajahnya langsung berubah. Kanya, apa yang kamu lakukan di sini? Desisnya marah, sambil bergegas mendekat. Beraninya kamu datang ke acara penting begini, memalukan. Pergi sebelum aku panggil keamanan. Saya hanya tersenyum tipis. Saat itu, pembawa acara naik ke panggung. Suaranya menggema lewat pengeras suara. Hadirin yang terhormat,
Kami persilakan pemilik dan pemegang saham mayoritas Permata Group untuk menyampaikan sambutan. Mohon sambutan meriah untuk Ibu Kanya Permata Wijaya. Seluruh ruangan bertepuk tangan. Sorot lampu panggung berputar. Dan lampu itu berhenti tepat di atas kepala saya. Hening sejenak. Lalu tepuk tangan kembali bergemuruh. Rangga membeku. Wajahnya pucat seperti kertas. Tangannya yang tadi mencengkeram lengan saya terlepas. Gemetar. Tidak. Tidak mungkin. Gumamnya. Saya melangkah maju, melewati Rangga yang terpaku. Saya naik ke panggung dengan tenang. Saya mengambil mikrofon. Ribuan pasang mata menatap saya. Selamat malam, hadirin sekalian, kata saya. Suara saya jernih dan berwibawa. Terima kasih telah hadir di malam puncak perusahaan saya. Saya berhenti sejenak. Pandangan saya menyapu ruangan, lalu jatuh tepat pada Rangga dan Sheila yang berdiri kaku di bawah panggung. Banyak dari kalian belum pernah melihat wajah saya. Lanjut saya. Selama 3 tahun, saya memilih hidup menyamar. Saya ingin tahu siapa yang tulus dan siapa yang hanya melihat harta. Dan malam ini, saya akhirnya mendapatkan jawabannya. Rangga gemetar, keringat dingin membasahi dahinya. Ia mencoba melangkah mundur, tetapi para tamu sudah mengelilinginya. Semua menatap penasaran. Saya turun dari panggung perlahan. Saya berjalan mendekati Rangga. Setiap langkah saya bergema di ruangan yang senyap. Mas Rangga, kata saya. Tadi sore, ibu Anda mengusir saya dari rumah di tengah hujan. Anda bilang, saya harus pergi tanpa membawa apa-apa. Karena saya, katanya, datang tanpa membawa apa-apa. Rangga tidak bisa berkata-kata. Bibirnya bergetar. Tapi ada yang lupa Anda hitung. Lanjut saya. Perusahaan tempat Anda bekerja, perusahaan logistik yang mengangkat Anda jadi direktur, adalah anak perusahaan Permata Group. Dan Permata Group seluruhnya adalah milik saya. Suara terkesiap memenuhi ruangan. Sheila terhuyung mundur, hampir terjatuh. Vina, panggil saya. Tenang. Sekretaris saya maju dan membuka map kulit hitam itu. Ia menyerahkan beberapa dokumen kepada saya. Ini akta kepemilikan saham, kata saya. Mengangkat dokumen itu agar semua bisa melihat. Hitam di atas putih, 90% saham grup ini atas nama saya, termasuk perusahaan tempat Anda bekerja. Mas, saya menatap Rangga lurus. Mulai detik ini, jabatan Anda sebagai direktur regional saya cabut. Anda dipecat. Efektif malam ini juga. Tidak. Kanya, dengar dulu. Rangga akhirnya bersuara, gemetar. Aku tidak tahu. Maafkan aku, kita bisa bicara baik-baik. Bicara, saya menaikkan satu alis. 3 tahun saya bicara dengan kesabaran. Anda menjawabnya dengan surat perceraian dan koper yang dibanting di tengah hujan. Saya menoleh pada Pak Daniel, pengacara senior saya. Pak Daniel, jelaskan soal utang itu. Pak Daniel maju, suaranya tegas. Hadirin sekalian, Tuan Rangga memiliki utang sebesar 3 miliar rupiah yang ia pinjam diam-diam dengan menggadaikan aset atas nama ibunya. Seluruh surat utang itu kini telah kami tebus dan kami pegang. Artinya, Tuan Rangga sekarang berutang 3 miliar rupiah kepada Nyonya Kanya. Wajah Rangga benar-benar runtuh. Ia terjatuh berlutut di lantai mengkilap ballroom itu. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Sheila, yang sedari tadi terpaku, tiba-tiba berbalik dan mencoba menyelinap pergi. Tetapi 2 petugas keamanan menghadangnya dengan sopan. Mau kemana, Nona Sheila? Tanya saya pelan. Tinggallah. Pesta belum selesai. Sheila menoleh. Wajahnya penuh ketakutan. Bukannya saya. Saya tidak tahu apa-apa. Saya cuma rekan kerja Mas Rangga. Sungguh. Rekan kerja. Saya tersenyum dingin. Vina, putar rekaman itu. Vina mengeluarkan tablet. Di layar besar ballroom, muncul rekaman CCTV rumah. Terlihat jelas, Sheila dan Rangga berpelukan mesra. Dan terdengar suara Sheila yang berbisik menghina saya. Menyebut saya miskin dan tidak menarik. Seluruh ruangan
menonton dalam diam. Lalu terdengar gumaman jijik dari para tamu. Sheila menutup wajahnya dan menangis. "Hentikan. Tolong hentikan. Inilah yang Anda lakukan di belakang saya," kata saya. "Di rumah yang saya rawat dengan tangan saya sendiri. Sekarang seluruh kalangan bisnis menyaksikan siapa Anda sebenarnya." Di tengah keributan itu, pintu ballroom terbuka. Bu Murni masuk dengan tergesa-gesa, masih dengan daster rumahnya. Rupanya ia mendapat telepon panik dari Rangga tadi dan langsung menyusul. "Rangga, ada apa ini?" teriak Bu Murni. Lalu matanya menangkap sosok saya di tengah panggung. Wajahnya langsung memucat. Kanya, "Kenapa kamu di atas sana?" Saya menatap perempuan yang beberapa jam lalu mengusir saya ke dalam hujan itu. "Selamat datang, Bu Murni," kata saya. "Senang Anda bisa hadir di pesta saya." Pesta kamu?" Bu Murni tergagap. "Iya, Bu," jawab saya. "Permata Group ini milik saya. Perempuan miskin yang Anda usir tadi sore adalah pemilik perusahaan tempat anak Anda menggantungkan hidup. Sayangnya, anak Anda baru saja saya pecat." Bu Murni terhuyung. Pak Daniel buru-buru menjelaskan soal utang 3 miliar yang atas namanya. Mendengar itu, Bu Murni hampir pingsan. Ia memegang dada, lalu jatuh terduduk di samping anaknya. "Tidak. Ini tidak mungkin," ratapnya. "Kami sudah mengusirmu. Kenapa? Kenapa kamu pemiliknya?" "Karena selama ini, Anda hanya melihat pakaian saya." "Bu," jawab saya tenang. "Anda tidak pernah sekalipun melihat siapa saya sebenarnya. Anda terlalu sibuk merendahkan saya." Di tengah keramaian itu, Lia, adik ipar saya, ikut menerobos masuk. Ia baru tiba dan tampak bingung melihat kakaknya berlutut di lantai. Lalu, matanya menangkap sosok saya di atas panggung. "Mbak," Kanya. Lia tergagap, wajahnya pucat. Ia teringat semua perintah kasar yang pernah ia lontarkan, semua tumpukan baju kotor yang ia lemparkan pada saya. Saya tidak tahu, Mbak. Maafkan saya." Saya menatap Lia tanpa amarah. "Kemarin Anda bilang, kalau saya jual diri pun tidak akan cukup membayar gaun-gaun itu. Sekarang, saya bisa membeli seluruh butik tempat Anda berbelanja." "Lia, tetapi saya tidak akan melakukannya, karena saya tidak ingin merendahkan orang seperti yang kalian lakukan pada saya." Lia menunduk, tidak berani menatap saya. Air matanya jatuh. Saya kembali ke atas panggung. Saya mengangkat mikrofon untuk terakhir kali, menatap seluruh tamu yang masih terpaku. "Hadirin sekalian, maafkan jika malam ini berbeda dari yang kalian bayangkan. Tapi saya ingin malam ini menjadi pengingat. Kekayaan dan jabatan tidak membuat seseorang mulia. Yang membuat seseorang mulia adalah caranya memperlakukan orang yang ia anggap tidak berdaya." Ruangan hening. Lalu, perlahan, satu persatu tamu mulai bertepuk tangan. Tepukan itu membesar, menggema, memenuhi seluruh ballroom. Saya turun dari panggung. Saya melewati Rangga yang masih berlutut, Bu Murni yang menangis di lantai, dan Sheila yang terisak di sudut. Saya tidak menoleh lagi pada mereka. Pak Daniel dan Vina mengiringi saya keluar. Di pintu, saya berhenti sejenak. "Pak Daniel," kata saya, "soal utang Rangga, jangan tagih dengan kasar. Beri ia waktu mencicil dengan bunga yang wajar. Saya tidak ingin menghancurkan hidupnya. Saya hanya ingin ia belajar." "Anda sangat murah hati, Nyonya," kata Pak Daniel. "Bukan murah hati," jawab saya. "Saya hanya tidak mau menjadi seperti mereka. Membalas kekejaman dengan kekejaman hanya akan membuat saya setara dengan mereka. Itu yang tidak saya inginkan." Saya melangkah keluar dari hotel. Hujan sudah reda. Langit malam mulai cerah. Untuk pertama kalinya dalam 3 tahun, saya merasa benar-benar bebas. Hari-hari setelah malam itu berlalu dengan cepat. Rangga kehilangan jabatan dan reputasinya. Kabar tentang direktur yang dipermalukan di pesta perusahaan menyebar ke seluruh kalangan bisnis. Tidak ada perusahaan yang berani mempekerjakannya lagi. Ia harus mulai dari nol, bekerja serabutan
untuk mencicil utang 3 miliarnya. Suatu hari, beberapa minggu setelah malam itu, Rangga datang ke kantor saya. Ia memohon bertemu. Saya menerimanya hanya sebentar. Ia tampak kuyu, jas mahalnya sudah tidak ada. Ia memakai kemeja lusuh, persis seperti pakaian saya dulu. Kanya, katanya pelan. Aku menyesal. Tolong, beri aku kesempatan kedua. Aku akan berubah. Saya menatapnya tenang. Mas Rangga, kesempatan kedua sudah saya berikan selama 3 tahun. Setiap hari saya beri Anda kesempatan untuk melihat saya sebagai manusia. Anda memilih untuk tidak melihatnya. Tapi waktu itu aku tidak tahu kamu kaya, katanya. Saya tersenyum getir. Itulah masalahnya. Mas, Anda baru menyesal setelah tahu saya kaya. Bukan karena Anda menyakiti saya, tetapi karena Anda kehilangan harta. Itu jawaban yang sudah lama saya cari. Rangga terdiam. Ia tidak punya jawaban. Lalu ia pergi dengan kepala tertunduk. Sheila meninggalkan Rangga keesokan harinya setelah malam acara itu. Begitu tahu Rangga sudah tidak punya apa-apa, ia menghilang tanpa jejak. Cinta yang ia tawarkan ternyata hanya selama ada harta. Belakangan saya dengar, Sheila mencoba mendekati pria kaya lain. Tetapi reputasinya sebagai perebut suami orang sudah tersebar luas. Tidak ada yang mau dekat dengannya. Bu Murni, perempuan yang dulu begitu sombong, kini harus hidup sederhana bersama anaknya di sebuah rumah kontrakan kecil. Tidak ada lagi pembantu yang melayaninya. Tidak ada lagi tamu yang ia banggakan. Ia harus mencuci pakaiannya sendiri dengan tangan. Persis seperti yang dulu ia paksakan pada saya. Lia, adik ipar saya, justru berubah. Ia datang menemui saya, meminta maaf dengan tulus. Ia mengaku malu atas perlakuannya dulu. Saya memaafkannya. Bahkan, saya menawarkan ia pekerjaan jujur di salah satu anak perusahaan saya. Saya percaya orang yang mau mengakui kesalahannya pantas diberi kesempatan. Konon, Bu Murni sering menangis di malam hari, bukan karena kemiskinan, melainkan karena penyesalan. Ia pernah memiliki seorang menantu yang tulus dan baik, tetapi ia membuangnya seperti sampah. Sementara itu, saya kembali memimpin Permata Group secara terbuka. Saya tidak perlu lagi bersembunyi. Saya tidak perlu lagi berpura-pura lemah. Beberapa bulan kemudian, di sebuah malam yang tenang, saya makan malam sederhana di kantor saya. Hanya ikan goreng, sayur asem, dan sambal terasi. Makanan yang dulu saya rindukan, tetapi tidak pernah bisa saya nikmati dengan tenang. Malam itu, untuk pertama kalinya, saya menikmatinya dengan damai. Vina masuk membawa secangkir teh. Nyonya tampak bahagia malam ini, katanya tersenyum. Iya, Vina, jawab saya. Saya merasa ringan. Akhirnya, saya bisa menjadi diri saya sendiri. Cerita ini mengajarkan satu hal yang sederhana. Jangan pernah menilai seseorang dari pakaian atau hartanya. Dan jangan pernah merendahkan orang yang sedang berbaik hati pada Anda. Di luar sana, ada banyak perempuan seperti saya dulu. Perempuan yang menahan diri, yang dihina setiap hari, yang dianggap tidak berdaya. Tetapi ketahuilah, kesabaran bukan berarti kelemahan. Kadang, orang yang paling tenang adalah orang yang paling kuat. Ada juga banyak suami seperti Rangga, laki-laki yang berubah saat mendapat sedikit kekuasaan, yang melupakan tangan yang dulu menggenggamnya saat ia tak punya apa-apa. Dan ada pula para ibu mertua seperti Bu Murni, yang terlalu sibuk merendahkan menantunya, sampai lupa bahwa kebaikan tidak selalu datang dengan harta. Dalam hidup, kita selalu punya pilihan. Pilihan untuk baik atau pilihan untuk kejam. Dan setiap pilihan akan kembali kepada kita, cepat atau lambat. Itulah karma, dibayar tunai. Saya sendiri memilih untuk tidak membalas dendam dengan kebencian. Saya hanya mengembalikan kebenaran ke tempatnya. Dan ternyata, kebenaran jauh lebih menyakitkan bagi mereka daripada amarah apapun. Jika cerita ini menyentuh hati Anda, ceritakan kisah kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menemani saya sampai akhir. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Di tengah acara 100 hari wafatnya ayah mertua saya, di ruang keluarga yang penuh karangan bunga, suami saya berdiri dan mengumumkan sesuatu
yang membuat seluruh tamu terdiam. Mulai hari ini, Anindya bukan bagian dari keluarga ini lagi, kata Reza. Dingin, di depan semua kerabat. Ibu mertua saya, Bu Hartini, tersenyum puas dari kursinya. Vanya, adik ipar saya, menahan tawa di sudut bibir. Mereka pikir mereka sedang mengusir saya dari rumah ini tanpa membawa apapun. Mereka tidak tahu satu hal. Rumah yang mereka banggakan ini, tanah seluas itu, dan seluruh nama besar keluarga Darmawan secara hukum sudah menjadi milik saya sejak 3 bulan lalu. Halo, sahabat cerita. Selamat datang kembali di kanal ini. Tempat kita merenungi kisah-kisah kehidupan yang syarat pelajaran. Sebelum kita mulai, tuliskan di kolom komentar dari kota mana Anda menyaksikan cerita ini. Jangan lupa tinggalkan jejak dengan menyukai dan berlangganan agar tidak ketinggalan kisah berikutnya. Mari kita mulai. Malam itu, hujan turun perlahan di kawasan Menteng. Lampu-lampu kristal di rumah besar keluarga Darmawan menyala terang, memantul di lantai marmer yang dingin. Aroma melati dari karangan bunga duka masih tercium di setiap sudut. Hari itu, acara 100 hari wafatnya Pak Darmawan, ayah mertua saya. Nama saya Anindya, 34 tahun. Bekerja sebagai notaris di sebuah kantor di kawasan Sudirman. Sudah 8 tahun saya menjadi istri Reza, putra sulung keluarga ini. Selama itu, saya kira kesabaran bisa membeli tempat di hati mereka. Saya keliru. Saya berjalan di antara para tamu, membawa nampan berisi teh hangat, menyapa paman, menuang minuman untuk bibi, memastikan setiap orang merasa dihormati. Sudah 8 tahun saya melakukan ini, tanpa pernah benar-benar dianggap. Di kursi utama, Bu Hartini duduk seperti ratu, kebayanya berkilau. Jemarinya penuh cincin emas. Tatapannya menyapu ruangan dengan rasa memiliki yang seakan tak terbantahkan. Padahal, tidak ada satupun benda di rumah ini yang benar-benar miliknya. Saya menata gelas kristal di meja panjang. Saat itulah, saya menangkap bisikan. Bu Hartini mencondongkan tubuh ke arah Reza. Suaranya pelan, namun tajam. Malam ini, Nak, selesaikan malam ini juga, bisik beliau. Bahu Reza menegang. Senyumnya memudar. Lalu ia melangkah ke tengah ruangan, tepat di bawah lampu kristal yang menurunkan cahaya keemasan ke wajah para tamu. Satu persatu, obrolan berhenti. Reza berdeham, menatap keluarga besar. Suaranya bergetar ringan, lalu mengeras. Seolah membaca naskah yang sudah lama disusun. Terima kasih sudah hadir di acara ayah, katanya. Ada hal penting yang ingin saya sampaikan malam ini. Semua kepala menoleh serempak. Saya berdiri mematung di dekat meja makan. Nampan masih di tangan. Puluhan pasang mata perlahan beralih ke arah saya. Reza menatap lurus. Dingin. Selama bertahun-tahun, saya mencoba bertahan, katanya. Setiap kata seperti palu, tapi keluarga ini butuh ketenangan. Dan Anindya sudah tidak cocok lagi berada di sini. Ucapan itu memantul ke dinding marmer. Beberapa sepupu saling pandang. Seorang bibi menutup mulut, ragu antara iba dan ingin tahu. Di hadapan kalian semua, Reza melanjutkan. Mulai hari ini, saya nyatakan hubungan kami selesai. Anindya bukan bagian dari keluarga Darmawan lagi. Hening jatuh seperti tirai tebal. Lalu meledaklah tawa Bu Hartini, keras dan panjang, memenuhi ruangan seperti genderang perang. Akhirnya, kata beliau, sambil menunjuk saya dengan sorot mata penuh kemenangan, pergilah. Jangan bawa apapun. Semua yang menempel di tubuhmu pun dibeli dengan uang keluarga ini. Vanya, adik ipar saya, ikut tertawa kecil dari sudut ruangan. Kasihan, ya, gumamnya. Cukup keras untuk saya dengar. Sudah 8 tahun numpang. Sekarang pulang dengan tangan kosong. Saya menatap mereka satu persatu. Dada saya terasa sesak. Tetapi entah dari mana, kaki saya tetap tegak. Saya tidak menangis. Saya tidak memohon. Saya hanya meletakkan nampan itu pelan-pelan di atas meja, lalu berkata dengan suara yang sangat tenang. Baik, saya akan pergi malam ini juga. Bu Hartini terkejut sebentar. Mungkin beliau mengharapkan saya berlutut menangis.
memohon ampun seperti dulu-dulu. Tapi kali ini berbeda. Kali ini, saya sudah tahu sesuatu yang mereka tidak tahu. Saya berbalik, mengambil tas kecil saya, dan melangkah keluar dari pintu utama. Hujan menyambut wajah saya, dingin, tapi terasa membebaskan. Di belakang saya, tawa masih terdengar. Mereka merayakan kemenangan yang sebenarnya adalah awal dari kehancuran mereka sendiri. Mereka tidak tahu. Di dalam tas kecil yang saya bawa, ada sebuah map coklat tua. Dan di dalam map itu, tersimpan satu dokumen yang akan mengubah segalanya. Untuk memahami malam itu, saya harus membawa Anda kembali ke 8 tahun lalu. Saya menikahi Reza ketika usia saya 26 tahun. Saat itu, saya baru saja lulus ujian dan menjadi notaris muda. Reza tampan, percaya diri, putra sulung pengusaha properti terkenal. Banyak orang bilang saya beruntung. Tapi sejak hari pertama menginjak rumah ini, saya tahu saya tidak pernah benar-benar diterima. Bu Hartini menyambut saya dengan tatapan menilai. Notaris, tanyanya waktu itu, sambil tersenyum tipis. Pekerjaan begitu untuk apa? Istri Reza tidak perlu bekerja. Cukup di rumah, urus suami. Saya hanya tersenyum. Saya kira dengan waktu beliau akan melihat saya sebagai keluarga. Saya keliru. Lagi. Tahun pertama, saya disuruh berhenti dari kantor. Saya menolak halus. Bu Hartini menganggap itu pembangkangan. Sejak itu, setiap kesalahan kecil di rumah selalu dilemparkan kepada saya. Sayur terlalu asin, salah saya. Tamu datang tanpa pemberitahuan, salah saya karena tidak siap. Reza pulang larut, salah saya karena tidak membuatnya betah di rumah. Dan Reza, suami yang dulu berjanji melindungi saya, perlahan berubah menjadi anak kecil yang patuh pada ibunya. Setiap kali saya mengadu, jawabannya selalu sama. Sudahlah, Amin. Mama sudah tua, mengalah saja. Mengalah, kata itu menjadi makanan saya sehari-hari selama 8 tahun. Saya masih ingat tahun ketiga pernikahan kami. Saya keguguran anak pertama kami. Tubuh saya lemah, hati saya hancur. Tapi alih-alih menghibur, Bu Hartini malah berkata di depan saya, mungkin memang tidak ditakdirkan. Perempuan yang terlalu sibuk bekerja memang susah punya anak. Reza, yang seharusnya berdiri di sisi saya, hanya diam. Ia tidak membantah ibunya. Ia bahkan tidak menggenggam tangan saya. Malam itu, saya menangis sendirian di kamar. Sementara dari ruang tamu terdengar tawa keluarga yang membicarakan hal lain. Seolah kehilangan saya tidak berarti apa-apa. Saya juga ingat hari ulang tahun saya yang ke-30. Saya berharap untuk sekali saja mereka mengingat. Tapi hari itu lewat begitu saja, tanpa ucapan, tanpa kue. Yang ada, justru Bu Hartini yang menyuruh saya memasak untuk 12 tamu arisannya, lalu mengkritik masakan saya di depan semua orang. Begini saja tidak becus, kata beliau sambil tertawa. Dan para tamunya ikut tertawa. Saya berdiri di dapur, menahan air mata, sambil terus melayani mereka satu persatu. Berkali-kali saya berpikir untuk pergi, tapi setiap kali ada satu hal yang menahan saya, Pak Darmawan. Beliau adalah satu-satunya alasan saya bertahan di rumah itu. Setiap kali saya hampir menyerah, beliau seakan tahu dan menghampiri saya dengan secangkir teh dan kata-kata yang menenangkan. Bertahanlah sedikit lagi, Nin, kata beliau suatu kali. Bapak percaya orang baik tidak akan selamanya berada di bawah. Saya tidak tahu di balik kata-kata lembut itu, beliau sedang menyusun sebuah rencana yang akan mengubah hidup saya. Lalu datang Fania, adik ipar saya, pulang dari kuliahnya di luar kota. Ia membawa angin baru ke dalam permusuhan ini. Fania pintar membaca situasi. Ia tahu ibunya tidak menyukai saya, maka ia memperkuat kebencian itu demi posisinya sendiri. Mbak Anin pelit, ya. Katanya suatu kali di depan Bu Hartini, masa beli tas aja diomongin, padahal tas itu saya beli dengan gaji saya sendiri untuk keperluan kantor. Tapi di rumah ini, kebenaran tidak pernah penting. Yang penting adalah
siapa yang lebih disayang. Satu-satunya orang yang baik kepada saya di rumah ini adalah Pak Darmawan, ayah mertua saya. Beliau pria tua yang tenang, bijak, dan tajam membaca manusia. Di balik wajah lembutnya, beliau memahami segalanya yang terjadi di rumah ini. Jauh lebih dalam daripada yang siapapun kira. "Nin," kata beliau suatu sore saat kami berdua duduk di teras. "Bapak tahu kamu lelah. Bapak melihat semuanya. Saya hanya menunduk. Air mata yang saya tahan selama berbulan-bulan hampir tumpah. Orang yang sabar itu bukan orang yang lemah," lanjut beliau. "Pelan. Justru orang yang sabar itu sedang menunggu waktu yang tepat. Suatu hari, kamu akan mengerti maksud Bapak." Saat itu, saya tidak paham. Saya kira itu hanya nasihat orang tua. Saya tidak tahu. Kata-kata itu menyimpan sebuah rencana yang sudah beliau susun diam-diam. Pak Darmawan jatuh sakit di musim hujan tahun lalu, selama berbulan-bulan. Dari semua anggota keluarga, hanya saya yang merawat beliau, menyuapi, mengganti obat, menemani di rumah sakit sampai larut. Bu Hartini sibuk dengan arisan. Reza sibuk dengan urusan kantor. Fania sibuk dengan dunianya sendiri. Mereka datang hanya saat ada tamu yang perlu dilihat berbakti. Di hari-hari terakhirnya, Pak Darmawan menggenggam tangan saya. Suaranya tinggal bisikan. "Nin, Bapak titip satu hal. Apapun yang terjadi nanti, ingat, kebenaran selalu punya jalannya sendiri. Bapak sudah siapkan semuanya untukmu." Saya tidak mengerti maksudnya. 3 hari kemudian, beliau pergi untuk selamanya. Saya menangis di pemakaman itu. Bukan air mata pura-pura seperti yang lain. Saya kehilangan satu-satunya orang yang pernah menganggap saya manusia di rumah ini. Setelah pemakaman Pak Darmawan, suasana di rumah berubah cepat. Karangan bunga belum layu, tapi mata mereka sudah berkilat memandang warisan. Bu Hartini mulai bicara terang-terangan tentang harta. Tentang rumah di Menteng, tanah di Bogor, ruko di kota, dan saham perusahaan properti yang dibangun Pak Darmawan dari nol. Semua ini harus jelas pembagiannya, kata beliau dalam sebuah makan malam. Reza, anak sulung. Dia yang pegang perusahaan. Fania dapat ruko dan tanah. Rumah ini jelas punya mama. Saya duduk diam di ujung meja. Tidak ada nama saya disebut. Seoya 8 tahun saya tidak pernah ada. "Mbak Anin tidak usah ikut campur urusan warisan." "Ya," sahut Fania manis. "Ini kan harta keluarga Darmawan. Mbak Anin kan cuma menantu." "Cuma menantu." Saya menelan kata itu. Seperti biasa. Tapi malam itu di kamar, saya membuka laci tua di meja rias saya. Di dalamnya ada map coklat yang dititipkan Pak Darmawan kepada saya 2 minggu sebelum beliau wafat. Beliau memberikannya dalam diam sambil berkata, "Simpan ini, jangan dibuka sampai waktunya tiba. Kamu akan tahu kapan." Selama ini saya tidak berani membukanya. Tapi malam itu hati saya berkata, mungkin inilah waktunya. Saya membuka map itu dengan tangan gemetar. Dan apa yang saya baca membuat napas saya tertahan. Di dalamnya ada surat wasiat resmi, ditandatangani Pak Darmawan, dibubuhi materai. Disahkan oleh seorang notaris senior yang saya kenal, namanya di kalangan profesi. Isinya jelas, Pak Darmawan dalam keadaan sehat akal dan pikiran, mewariskan seluruh harta utamanya, rumah di Menteng, tanah di Bogor, dan mayoritas saham perusahaan. Bukan kepada Reza, bukan kepada Bu Hartini, bukan kepada Fania, melainkan kepada saya, Anindya. Saya membaca ulang berkali-kali, memastikan saya tidak salah. Tapi tidak, nama saya tertulis jelas di sana sebagai ahli waris utama. Di halaman terakhir, ada catatan tulisan tangan beliau. Untuk Anindya, satu-satunya orang di rumah ini yang masih punya hati. Bapak tahu mereka akan mencampakkanmu setelah Bapak tiada. Maka Bapak siapkan ini, agar kelak kamu tidak pergi dengan tangan kosong. Gunakan dengan bijak. Nak, keadilan kadang datang terlambat, tapi ia selalu datang. Air mata saya jatuh ke atas kertas itu. Bukan air mata sedih kali ini. Air mata seorang yang akhirnya merasa dilihat. Sebagai notaris, saya tahu persis kekuatan dokumen ini. Surat wasiat yang sah, dibuat di hadapan notaris, dengan saksi yang lengkap, adalah bukti yang hampir mustahil dibantah di pengadilan. Tapi
Saya juga tahu saya tidak boleh gegabah. Saya tidak boleh mengeluarkan kartu ini terlalu cepat. Esok paginya, diam-diam saya menemui notaris senior yang menyusun surat itu. Beliau membenarkan semuanya. Dokumen itu asli, sah, dan sudah didaftarkan secara resmi di lembaga yang berwenang sejak setahun lalu. Pak Darmawan datang sendiri ke kantor saya, kata beliau. Beliau bilang, ini untuk melindungi seseorang yang akan dikhianati. Saya tidak bertanya lebih. Sekarang saya mengerti maksud beliau. Saya menyusun langkah dengan tenang. Saya mengurus sertifikat, mengecek status saham, memverifikasi setiap aset. Sebagai notaris, saya tahu jalur hukumnya. Semua harus rapi, hitam di atas putih sebelum saya bertindak. Saya menghabiskan malam demi malam mempelajari struktur kepemilikan perusahaan Pak Darmawan. Setiap lembar saham, setiap sertifikat tanah, setiap rekening. Saya menelusurinya satu persatu, memastikan tidak ada satu celah pun yang bisa dimanfaatkan lawan untuk menggugat di kemudian hari. Saya juga menemui Pak Sutopo, seorang pengacara senior yang reputasinya tak diragukan dalam sengketa waris. Saya menceritakan semuanya dan menyerahkan seluruh dokumen. Pak Sutopo membaca berkas itu dengan saksama, lalu mengangguk pelan. Bu Anindya, katanya, dokumen ini sangat kuat. Pak Darmawan menyusunnya dengan kehati-hatian, seorang yang tahu persis apa yang ia lakukan. Hampir mustahil dibantah. Tapi kita harus bergerak dengan sabar dan terukur. Jangan beri mereka kesempatan menuduh kita tergesa-gesa. Saya setuju. Saya tidak ingin menang dengan cara yang bisa dipertanyakan. Saya ingin menang dengan cara yang bersih, sah, dan tak terbantahkan. Seperti yang Pak Darmawan ajarkan, kebenaran selalu punya jalannya sendiri. Sementara saya bekerja dalam diam, saya tetap menjalani peran saya di rumah seperti biasa, menyajikan teh, melayani tamu, menahan setiap hinaan. Saya membiarkan mereka berpikir saya tetaplah menantu lemah yang akan menerima nasib apapun. 3 bulan saya bekerja dalam diam. Sementara di rumah, mereka semakin berani. Mereka pikir saya menyerah. Mereka pikir saya hanya menunggu diusir. Padahal saya sedang menyiapkan sesuatu yang akan membalikan seluruh papan permainan. Mereka mempersiapkan acara 100 hari Pak Darmawan dengan megah, mengundang seluruh kerabat. Reza dan Bu Hartini berencana mengumumkan pembagian warisan di acara itu, sekaligus mengusir saya secara terhormat di depan keluarga besar. Mereka tidak tahu saya menunggu momen itu. Saya membiarkan mereka merasa menang, agar kejatuhan mereka terasa jauh lebih nyata. Malam saat saya keluar dari rumah itu, saya tidak pergi ke tempat yang jauh. Saya hanya memesan kamar di sebuah hotel sederhana. Lalu menelpon Pak Sutopo, pengacara yang sudah saya siapkan sejak sebulan lalu. Sudah waktunya, Pakistan, kata saya. Mulai besok pagi, di seberang telepon, suara Pak Sutopo tenang. Semua dokumen sudah siap. Bu Anindya, tinggal kita jalankan. Mereka tidak akan tahu apa yang menimpa mereka. Malam itu, saya tidur nyenyak untuk pertama kalinya dalam 8 tahun. Tanpa suara cibiran, tanpa tatapan menghina, hanya keheningan dan rencana yang sudah matang. Tapi sebelum tidur, saya duduk lama di tepi ranjang, memandang map coklat di pangkuan saya. Saya berpikir tentang Pak Darmawan, tentang bagaimana beliau di tengah keluarga yang penuh kesombongan, masih menyimpan satu hati yang adil. Saya juga berpikir tentang Reza, tentang pria yang dulu saya cintai dengan sepenuh hati. Bagian dari diri saya masih terasa pedih, bukan karena harta, tapi karena cinta yang ternyata begitu mudah ia campakkan. 8 tahun kebersamaan dihapus dalam 1 malam. Demi keinginan ibunya, saya menyeka air mata terakhir saya malam itu. Saya berjanji pada diri sendiri, ini adalah air mata terakhir yang saya teteskan untuk mereka. Mulai esok, saya tidak akan lagi menjadi perempuan yang mereka injak. Saya akan menjadi perempuan yang Pak Darmawan percayai. Saya membuka laptop, memeriksa kembali semua dokumen, memastikan setiap langkah hukum sudah saya susun dengan rapi. Sebagai notaris, saya tahu dalam pertarungan ini, yang menang bukanlah yang paling keras berteriak, melainkan yang paling siap dengan bukti. Pagi pertama datang.
Sementara keluarga Darmawan masih merayakan keberhasilan mengusir saya. Sepucuk surat resmi tiba di rumah Menteng. Seorang kurir berpakaian rapi menyerahkannya langsung ke tangan Bu Hartini. Amplop coklat berstempel kantor hukum. Bu Hartini membukanya dengan malas. Lalu wajahnya perlahan berubah pucat. Surat itu adalah pemberitahuan resmi bahwa rumah yang mereka tinggali secara hukum telah berpindah kepemilikan kepada ahli waris sah berdasarkan surat wasiat almarhum Pak Darmawan. Penghuni diminta menyiapkan diri untuk proses serah terima. Apa-apaan ini? Bu Hartini berteriak, tangannya gemetar. Pasti ini ulah perempuan itu. Reza, kemari. Reza datang tergesa. Membaca surat itu, mengernyit. Ini pasti palsu. Ma. Anin cuma menggertak. Mana mungkin ayah mewariskan rumah ini ke dia. Mereka merobek surat itu, melemparkannya ke tempat sampah, dan tertawa meremehkan. Mereka pikir itu hanya gertakan seorang menantu yang sakit hati. Surat pertama memang bisa dirobek, tapi surat kedua dan ketiga akan terus datang. Dan tidak ada yang bisa menghentikan badai yang sudah saya mulai. Hari berikutnya, masalah datang dari arah yang tidak mereka duga. Reza pergi ke kantor perusahaan, hendak menandatangani beberapa keputusan sebagai pemegang saham mayoritas. Tapi notaris perusahaan menahannya. Maaf, Pak Reza, berdasarkan dokumen terbaru yang terdaftar, kepemilikan saham mayoritas atas nama almarhum sudah beralih. Bapak tidak lagi memiliki kewenangan menandatangani ini. Wajah Reza membeku. Beralih ke siapa? Notaris itu menunjukkan berkasnya. Reza membaca satu nama di sana. Anindya. Untuk pertama kalinya, tanah di bawah kaki Reza terasa bergeser. Saham perusahaan yang ia kira miliknya ternyata bukan miliknya sama sekali. Ia menelpon saya. Suaranya antara marah dan panik. Anin, apa yang kamu lakukan? Ini harta keluarga saya. Saya menjawab dengan tenang. Bukan. Mas, ini harta ayah. Dan ayah memutuskan sendiri kepada siapa ia mewariskannya. Saya hanya menjalankan kehendak beliau. Lalu, saya tutup telepon. Untuk pertama kalinya, dalam 8 tahun, saya yang mengakhiri percakapan. Masalah ketiga datang lebih cepat dari dugaan mereka. Ketika Reza mencoba mencairkan dana dari rekening perusahaan untuk menutup beberapa tagihan, transaksinya ditolak. Rekening perusahaan dibekukan sementara, menunggu kejelasan status kepemilikan yang sedang dalam proses hukum. Itu prosedur standar saat ada sengketa waris atas aset perusahaan. Sebagai notaris, saya tahu persis bagaimana memicu langkah ini secara sah. Reza menelpon stafnya. Budi, suaranya bergetar. Budi, kenapa semua transaksi gagal? Saya juga tidak mengerti. Pakistan, jawab Budi gugup. Sistem menolak. Katanya ada status sengketa atas aset. Tagihan ke pemasok belum bisa dibayar. Mereka mulai menelpon terus. Reza menutup telepon. Tubuhnya melemah. Tagihan menumpuk. Dan ia tidak bisa menyentuh 1 rupiah pun dari perusahaan yang ia kira miliknya. Sementara itu, di rumah, Bu Hartini mulai panik dengan caranya sendiri. Ia pergi ke butik langganan, hendak membeli sesuatu untuk menenangkan diri. Tapi kartunya ditolak di kasir. Maaf, Bu, kartunya tidak bisa digunakan. Kata kasir itu pelan. Wajah Bu Hartini merah padam. Tidak mungkin, kalian tahu siapa saya. Semua mata di butik menatapnya. Wanita yang biasa berjalan seperti ratu itu, kini berdiri dipermalukan di depan umum. Kartu yang ditolak itu terhubung ke rekening yang ikut terimbas pembekuan. Beliau pulang dengan tangan kosong dan amarah yang membara. Mereka mempermalukan saya. Pasti ini ulah perempuan itu. Masalah keempat menimpa Fania. Suatu siang, ruko yang dijanjikan menjadi miliknya, yang sudah ia pakai, membuka usaha butik kecil. Didatangi petugas dengan surat resmi. Ruko itu tercatat sebagai bagian dari aset waris yang sah berpindah kepemilikan. Fania diminta menghentikan operasional sampai status hukum jelas. Ini ruko saya, Fania menjerit. Ayah menjanjikannya untuk saya. Maaf, Bu, kata petugas itu. Tidak ada dokumen resmi yang mendukung klaim itu. Yang ada hanya surat wasiat yang sah dan nama Anda tidak tercantum sebagai penerima ruko ini. Janji lisan ternyata tidak ada artinya
di hadapan dokumen hitam di atas putih. Fania pulang dengan wajah kusut. Untuk pertama kalinya merasakan tanah di bawah kakinya tidak sekokoh yang ia kira. Satu persatu, tiang-tiang kemewahan keluarga Darmawan mulai goyah. Dan mereka belum melihat puncaknya. Dalam keputusasaan, Reza mencoba langkah nekat. Ia pergi ke kantor pertanahan, hendak mengurus balik nama sertifikat rumah Menteng atas namanya sendiri, dengan berbekal surat keterangan ahli waris yang ia buat sepihak. Tapi sebagai notaris, saya sudah mengantisipasi langkah ini sejak awal. Saya sudah mendaftarkan blokir atas semua aset utama, mencatatkan status sengketa di setiap lembaga terkait. Begitu Reza menyerahkan berkasnya, petugas menolak. Maaf, Pakistan. Objek ini sudah terdaftar dalam proses peralihan berdasarkan surat wasiat yang sah. Surat keterangan yang Bapak bawa tidak memiliki dasar hukum, kata petugas itu. Reza pulang dengan tangan kosong lagi. Setiap pintu yang ia coba buka, ternyata sudah saya kunci jauh sebelumnya, secara sah dan rapi. Untuk pertama kalinya, ia menyadari ia sedang berhadapan bukan dengan menantu yang lemah, melainkan dengan seorang profesional hukum yang ia remehkan selama 8 tahun. Sementara itu, Bu Hartini mencoba senjata terakhirnya, reputasi. Ia menelpon satu persatu kerabat, menyebarkan cerita bahwa saya perempuan licik yang menipu orang tua sekarat. Ia berharap seluruh keluarga besar berbalik membenci saya. Tapi rencana itu justru berbalik menyerangnya. Sebab beberapa kerabat yang ia telpon adalah orang-orang yang menyaksikan langsung malam pengusiran itu. Mereka ingat bagaimana saya diusir tanpa belas kasihan, ditertawakan, dipermalukan di depan umum. Dan mereka ingat siapa yang merawat Pak Darmawan di hari-hari terakhirnya? Bu Hartini, kata salah seorang paman dengan dingin di telepon. Saya melihat sendiri malam itu. Anindya pergi tanpa membawa apapun. Dan kalian semua tertawa. Sekarang ibu minta kami membela ibu. Maaf, saya tidak bisa. Satu persatu, kerabat yang dulu diam, kini berpaling. Reputasi yang Bu Hartini bangun di atas kesombongan runtuh oleh perbuatannya sendiri. Lalu datang pukulan yang paling tidak mereka duga. Ternyata, selama tahun-tahun terakhir hidupnya, Pak Darmawan diam-diam menanggung sejumlah utang pribadi untuk menutupi gaya hidup mewah keluarganya. Utang itu kini mulai ditagih oleh para pemberi pinjaman. Karena Bu Hartini dan Reza mengira mereka mewarisi seluruh harta. Mereka juga otomatis menanggung kewajiban yang melekat. Para penagih mulai berdatangan ke rumah kontrakan mereka, membawa surat dan tuntutan. Ini tidak adil, jerit Bu Hartini suatu hari. Kenapa hartanya pergi ke perempuan itu? Tapi utangnya jatuh ke kami. Tapi hukum tidak mengenal kata kasihan. Untuk mereka yang dulu tak punya kasihan. Yang menerima warisan utama dengan dokumen sah adalah saya. Sementara kewajiban tertentu yang tidak tercakup dalam wasiat tetap melekat pada ahli waris menurut hukum. Sebuah ironi yang pahit bagi mereka. Di tengah semua kekacauan itu, Fania datang menemui saya seorang diri, tanpa ibunya, tanpa Reza. Wajahnya yang dulu penuh kesombongan, kini layu dan basah air mata. Mbak Anin, katanya terisak. Saya minta maaf. Dulu saya jahat sama Mbak. Saya tahu saya salah. Tolong, bantu kami. Mama sudah tua. Dia tidak kuat hidup begini. Saya menatap Fania lama. Saya melihat seorang perempuan muda yang akhirnya merasakan akibat dari pilihan-pilihannya. Fania, kata saya pelan. Maaf yang kamu ucapkan sekarang, saya terima. Tapi maaf, itu tidak bisa memutar waktu. Ada hal-hal yang sudah terjadi dan harus dijalani konsekuensinya. Fania menunduk. Isaknya semakin keras. Tapi lanjut saya. Saya tidak akan membiarkan Bu Hartini kelaparan. Bukan karena beliau pantas, tapi karena saya tidak ingin menjadi seperti kalian dulu. Saya akan bantu sekadarnya untuk kebutuhan dasar, bukan untuk mengembalikan kemewahan yang sudah hilang. Fania mengangkat wajahnya, terkejut. Mungkin ia mengira saya akan membalas kekejaman dengan kekejaman, tapi saya memilih jalan yang berbeda.
bukan untuk mereka, melainkan untuk menjaga hati saya sendiri tetap bersih. Kabar mulai menyebar di kalangan kerabat. Para paman dan bibi yang dulu menyaksikan saya diusir, kini berbisik-bisik dengan nada berbeda. Beberapa dari mereka mulai menelpon saya, mencari tahu kebenaran. Saya tidak menjelek-jelekan siapapun. Saya hanya berkata, semua sesuai kehendak almarhum ayah. Silakan tanya pada notaris yang menyusun wasiatnya. Dan ketika mereka memverifikasi, semua terbukti benar. Reputasi keluarga yang selama ini dijaga Bu Hartini dengan sombong, perlahan retak di mata kerabatnya sendiri. Masalah kelima datang dari dunia bisnis. Perusahaan properti yang dibangun Pak Darmawan memiliki sejumlah proyek yang sedang berjalan. Salah satunya, kerjasama dengan pemodal besar untuk sebuah kompleks perumahan. Ketika pemodal itu mendengar ada sengketa kepemilikan dan pembekuan rekening, mereka menarik diri. Telepon dari pihak mereka masuk ke kantor. Kami tidak bisa melanjutkan kerjasama jika status hukum perusahaan tidak jelas, kata perwakilan mereka. Pembayaran tahap berikutnya kami tahan. Jika dalam 2 minggu tidak ada kejelasan, kontrak kami batalkan dan denda berlaku. Reza menerima kabar itu di ruang kerjanya. Tubuhnya gemetar. Proyek senilai miliaran rupiah terancam batal, dan denda yang harus ditanggung bisa meruntuhkan seluruh perusahaan. Untuk pertama kalinya, ia menyadari betapa rapuh kerajaan yang ia kira miliknya. Tanpa kendali atas aset, tanpa akses ke dana, tanpa kepercayaan mitra, ia bukan siapa-siapa. Ia datang ke hotel tempat saya menginap, mengetuk pintu kamar saya dengan wajah yang sudah berbeda dari malam pengusiran itu. "Anin," katanya. Suaranya melembut, penuh perhitungan. "Kita bicara baik-baik, ya. Kamu istri saya, apapun yang terjadi, kita keluarga. Kembalikan saham itu, dan kita selesaikan ini bersama. Saya minta maaf soal malam itu. Saya menatapnya lama. Pria yang dulu saya cintai. Pria yang menjatuhkan saya di depan seluruh kerabat. Dan kini datang meminta maaf, hanya karena ia kehilangan hartanya. Mas," kata saya pelan. 8 tahun saya menunggu kata maaf itu. Tapi Mas baru mengucapkannya sekarang. Bukan karena Mas menyesal menyakiti saya, tapi karena Mas butuh harta itu kembali. Reza terdiam. "Maaf tidak menghapus luka," lanjut saya. "Dan tidak semua yang retak bisa direkatkan kembali hanya dengan kata-kata. Ini bukan dendam saya, Mas. Ini kehendak ayah. Beliau yang memilih, bukan saya." Saya menutup pintu pelan. Di baliknya, saya mendengar Reza terdiam lama sebelum akhirnya pergi. Beberapa hari kemudian, Reza datang lagi. Kali ini dengan cara yang berbeda. Ia membawa setumpuk berkas, mencoba pendekatan sebagai sesama orang dewasa. "Amin, bengar," katanya. "Saya tahu saya salah, tapi kalau perusahaan ini bangkrut, banyak karyawan yang kehilangan pekerjaan. Mereka tidak salah apa-apa, setidaknya demi mereka. Mari kita cari jalan tengah." Untuk sesaat, saya hampir tergerak. Tapi lalu saya teringat, selama 8 tahun, tidak sekalipun Reza memikirkan perasaan saya. Dan kini, ia memakai nasib karyawan sebagai alat untuk menyentuh hati saya. "Mas," kata saya, "soal karyawan, jangan khawatir. Saya tidak akan menelantarkan mereka. Saya akan mengambil alih perusahaan ini dan menjaganya tetap berjalan. Tapi bukan bersama Mas, karena perusahaan ini sejak awal memang sudah bukan milik Mas." Reza menatap saya. Kalah. Ia akhirnya mengerti. Tidak ada lagi yang bisa ia tawar. Ia pergi kali ini untuk yang terakhir. Sementara itu, kabar kejatuhan keluarga Darmawan menyebar ke kalangan rekan bisnis. Para pemberi pinjaman yang dulu segan menagih karena nama besar mereka, kini berdatangan satu persatu. Utang-utang yang selama ini tertutupi oleh gengsi mulai terkuak ke permukaan. Reza, yang namanya masih tercatat dalam beberapa perjanjian utang pribadi, dikejar-kejar penagih. Telepon di ponselnya berdering tanpa henti. Pria yang dulu menjatuhkan talak dengan penuh percaya diri itu, kini bersembunyi dari para penagih. Hidup dalam ketakutan setiap hari. Saya menutup pintu pelan, dan untuk pertama kalinya dalam 8 tahun, saya merasa benar-benar memegang kendali atas hidup saya sendiri. Masalah keenam
menghantam langsung di jantung keluarga. Rumah di Menteng, kebanggaan Bu Hartini selama puluhan tahun. Secara resmi harus diserahkan kepada pemilik baru yang sah. Pak Sutopo dan saya datang bersama petugas, membawa seluruh dokumen lengkap, sertifikat, surat wasiat asli, dan putusan administrasi yang sudah final. Bu Hartini berdiri di depan pintu, menghalangi. Ini rumah saya. Saya tinggal di sini puluhan tahun. Kalian tidak bisa mengusir saya. Saya menatapnya dengan tenang. Untuk pertama kalinya, posisi kami benar-benar terbalik, Bu, kata saya. Beberapa hari lalu, di rumah ini juga. Ibu menyuruh saya pergi tanpa membawa apapun. Ibu bilang, semua yang menempel di tubuh saya dibeli uang keluarga ini sekarang secara hukum. Rumah ini bukan milik ibu, tapi tidak seperti ibu. Saya tidak akan mengusir ibu ke jalan malam ini juga. Bu Hartini menatap saya, bibirnya gemetar. Tak mampu berkata-kata. Ibu punya waktu untuk berkemas. Lanjut saya. Sesuatu yang tidak ibu berikan kepada saya. Itu perbedaan kita. Fania berdiri di belakang ibunya. Wajahnya pucat. Semua kesombongannya lenyap. Reza bersandar di dinding, menatap lantai. Tak berani memandang saya. Saya menyerahkan surat resmi terakhir. Surat ketiga, yang tidak bisa lagi mereka robek, karena di belakangnya ada kekuatan hukum yang utuh hari itu. Untuk pertama kalinya, rumah besar di Menteng terasa hening, tanpa tawa menghina. Hanya ada suara koper yang diseret, dan isak tangis seorang wanita yang dulu merasa tak tersentuh. Tapi keluarga Darmawan belum menyerah. Bu Hartini, dengan sisa kesombongannya, menyewa pengacara, dan mengajukan gugatan. Ia menuduh surat wasiat itu palsu, menuduh saya memanipulasi Pak Darmawan di hari-hari sakitnya. Maka digelarlah pertemuan keluarga besar. Semua kerabat diundang di sebuah ruang pertemuan untuk menyaksikan kebenaran secara terbuka. Hadir pula notaris yang menyusun wasiat dan Pak Sutopo di sisi saya. Bu Hartini bicara lebih dulu. Suaranya lantang, penuh tuduhan. Perempuan ini memanfaatkan suami saya yang sedang sakit. Ia memaksa Bapak menandatangani surat itu. Saya tidak percaya Bapak setega itu pada anak-anaknya sendiri. Beberapa kerabat mulai ragu, terpengaruh oleh air mata buatannya. Lalu tiba giliran saya berdiri. Saya tidak meninggikan suara. Saya hanya membuka map coklat dan mengeluarkan dokumen-dokumen yang sudah saya siapkan selama 3 bulan. Ibu menuduh saya memalsukan wasiat. Kata saya, tenang. Mari kita lihat kebenarannya. Hitam di atas putih. Saya menyerahkan surat wasiat asli, lengkap dengan materai, tanda tangan, dan stempel notaris. Lalu saya mempersilakan notaris penyusun untuk bicara. Saya yang menyusun surat ini, kata beliau. Pak Darmawan datang sendiri ke kantor saya setahun lalu, dalam keadaan sehat akal dan pikiran, ditemani 2 saksi independen. Beliau sadar penuh atas keputusannya. Semuanya terekam dan terdokumentasi resmi. Ruangan terdiam. Lalu, saya mengeluarkan satu hal lagi. Sepucuk surat tulisan tangan Pak Darmawan yang beliau tinggalkan bersama wasiat itu. Saya membacakannya dengan suara bergetar. Untuk keluargaku. Jika kalian membaca ini, berarti yang Bapak takutkan sudah terjadi. Bapak menyaksikan selama bertahun-tahun bagaimana kalian memperlakukan Anindya, menantu yang merawat Bapak di saat kalian sibuk dengan diri sendiri. Bapak mewariskan harta ini kepadanya, bukan untuk menghukum kalian, tapi untuk mengajari kalian satu hal, bahwa kehormatan tidak diukur dari darah, melainkan dari hati. Saat surat itu selesai dibaca, ruangan hening total. Beberapa kerabat menunduk malu. Mereka teringat malam itu, saat saya diusir dan ditertawakan. Sementara tak satu pun dari mereka membela. Bu Hartini terduduk lemas. Tuduhannya runtuh. Fania menangis dalam diam. Reza menatap lantai, tak mampu mengangkat wajahnya. Tidak ada lagi yang bisa mereka katakan. Kebenaran sudah berbicara. Jauh lebih keras daripada semua hinaan yang pernah mereka lemparkan kepada saya. Tapi Bu Hartini tidak mudah menyerah. Pengacaranya mengajukan banding, mencoba mencari celah, menghadirkan saksi-saksi yang mengaku bahwa Pak Darmawan sudah pikun di akhir hayatnya. Saya sudah menduga langkah ini. Maka,
di persidangan. Pak Sutopo menghadirkan bukti yang tak terbantahkan. Rekaman video saat Pak Darmawan menandatangani wasiat, lengkap dengan pemeriksaan dari dokter yang menyatakan beliau sehat akal dan pikiran pada hari itu. Beliau memang menyiapkan segalanya, jauh lebih matang dari yang saya kira. Di rekaman itu, suara Pak Darmawan terdengar jelas dan tenang. Saya, Darmawan, dalam keadaan sadar penuh, mewariskan harta saya kepada menantu saya, Anindya. Bukan karena yang lain tidak berhak, tapi karena dialah satu-satunya yang memperlakukan saya sebagai manusia, bukan sebagai sumber harta. Ruang sidang terdiam. Pengacara Bu Hartini tak punya lagi yang bisa dikatakan. Hakim mengetuk palu. Banding ditolak. Wasiat itu sah, final, dan mengikat. Gugatan itu kandas. Pengadilan menguatkan keabsahan surat wasiat. Secara hukum, semuanya selesai. Tidak ada lagi celah untuk dibantah. Saat keluar dari ruang sidang, saya melihat Bu Hartini terduduk di kursi. Tubuhnya gemetar. Untuk pertama kalinya, saya melihat wanita yang dulu seperti ratu itu, tampak rapuh dan tua. Mata kami sempat bertemu sebentar. Tidak ada lagi kebencian di tatapan saya, hanya rasa lelah yang dalam dan keinginan untuk akhirnya melangkah maju. Setelah putusan itu, hidup keluarga Darmawan berubah total. Secepat saya dulu diusir dari rumah mereka. Perusahaan properti yang dibanggakan Reza tidak mampu bertahan, tanpa modal segar, tanpa mitra. Dan dengan denda dari kontrak yang batal, perusahaan itu jatuh ke dalam kebangkrutan. Satu persatu, pegawai dirumahkan. Kantor megah di kawasan elit itu akhirnya disita untuk menutup utang. Reza, pria yang dulu berdiri di bawah lampu kristal, mengumumkan pengusiran saya dengan penuh percaya diri. Kini kehilangan segalanya. Mobil mewahnya dijual, jam tangan mahalnya digadaikan. Saya pernah mendengar kabar tentangnya beberapa bulan kemudian. Ia kini bekerja serabutan, menumpang di rumah seorang temannya di pinggiran kota. Dari putra pengusaha properti, menjadi pria yang menghitung uang receh untuk makan sehari-hari. Suatu sore, saya tidak sengaja berpapasan dengannya di sebuah jalan. Ia terlihat kurus, lelah, dengan pakaian yang sudah usang. Saat melihat saya, ia hanya berdiri kaku, lalu menunduk. Saya tidak menertawakannya. Saya tidak menghinanya, saya hanya menatapnya sebentar, lalu berlalu. Karena saya tahu, kejatuhannya bukan perbuatan saya. Itu adalah buah dari pilihannya sendiri. Bu Hartini menjalani nasib yang tidak kalah pahit. Wanita yang dulu duduk seperti ratu, kini tinggal di sebuah rumah kontrakan kecil di gang sempit. Kebaya berkilau dan cincin emasnya sudah lama dijual untuk bertahan hidup. Saya dengar, beliau kini berjualan kue di depan kontrakannya, menjajakan dagangan kepada tetangga yang dulu tidak akan pernah ia tegur. Jemari yang dulu penuh cincin, kini lengket oleh adonan dan minyak goreng. Setiap pembeli yang datang adalah saksi bisu atas kejatuhan seorang wanita yang dulu gemar menertawakan orang lain. Karma ternyata tidak pernah salah alamat. Ia hanya datang pada waktunya sendiri. Vanya, adik ipar yang dulu pandai membaca situasi demi keuntungannya, kehilangan butik dan gaya hidup mewahnya. Ia yang dulu memandang rendah pekerjaan saya sebagai notaris, kini berpindah-pindah pekerjaan, mencari pijakan yang tak kunjung ia temukan. Mereka pernah mencoba menghubungi saya lagi. Kali ini bukan dengan hinaan, tapi dengan permohonan, meminta bantuan, meminta belas kasihan, mengingatkan bahwa kami dulu satu keluarga. Saya tidak membalas dengan kejam, tapi saya juga tidak kembali menjadi orang yang bisa mereka injak. Saya memilih untuk melepaskan, bukan untuk membalas, melainkan untuk membebaskan diri saya sendiri dari masa lalu yang menyakitkan. Sebagian harta warisan itu sesuai bisikan hati saya kelola untuk hal yang lebih bermakna. Saya membangun sebuah yayasan kecil yang membantu para perempuan yang terjebak dalam rumah tangga yang merendahkan mereka. Perempuan-perempuan yang dulu seperti saya, merasa tidak punya pilihan. Pak Darmawan pernah berkata, gunakan dengan bijak
Dan saya percaya inilah cara terbaik menghormati kepercayaan beliau. Yayasan itu saya beri nama sederhana, mengambil dari pesan terakhir beliau, Rumah Kebenaran. Di sana, para perempuan yang terjebak dalam pernikahan yang merendahkan mendapat tempat berlindung, bantuan hukum, dan yang terpenting, harga diri mereka kembali. Saya mengelola perusahaan properti warisan itu dengan tangan saya sendiri. Banyak yang meragukan, mengira seorang notaris tidak akan sanggup menjalankan bisnis. Tapi dalam 2 tahun, perusahaan itu kembali sehat. Bahkan tumbuh lebih besar dari sebelumnya. Saya membuktikan bahwa kemampuan seorang perempuan tidak pernah ditentukan oleh siapa yang merendahkannya. Suatu hari, saya diundang menjadi pembicara di sebuah acara tentang pemberdayaan perempuan. Saya berdiri di atas panggung, menatap ratusan wajah di hadapan saya, dan menceritakan kisah ini, tanpa menyebut nama siapapun, tanpa dendam. Pernah ada masa, kata saya, saat saya merasa tidak berharga di rumah saya sendiri, saat saya diusir tanpa membawa apapun, ditertawakan oleh orang-orang yang seharusnya menjadi keluarga. Tapi saya belajar satu hal, bahwa nilai kita tidak pernah ada di tangan orang yang merendahkan kita. Nilai kita ada di dalam diri kita sendiri. Tepuk tangan bergema di ruangan itu. Tapi yang membuat saya paling bahagia bukan tepuk tangan itu, melainkan wajah-wajah perempuan di barisan depan yang matanya berkaca-kaca karena mereka merasa akhirnya ada yang memahami mereka. Malam ini, saya berdiri di balik jendela kaca apartemen saya yang tenang, memandang kota yang berkelip di bawah sana, secangkir teh hangat di tangan, dan ketenangan yang dulu tak pernah saya miliki. Tidak ada tawa kemenangan, tidak ada sorak balas dendam, hanya kedamaian yang dalam. Karena saya akhirnya mengerti maksud Pak Darmawan. Beberapa hari sebelum malam ini, saya menyempatkan diri pergi ke makam beliau, sendirian, membawa seikat melati, bunga kesukaannya. Saya berdiri lama di depan nisan itu, dalam keheningan sore yang lembut. Bapak, bisik saya pelan. Terima kasih, bukan untuk harta yang Bapak wariskan, tapi untuk satu hal yang lebih berharga, untuk pernah percaya kepada saya, di saat tidak ada satupun yang melakukannya. Bapak benar, kebenaran selalu punya jalannya sendiri. Angin sore berembus lembut, seakan menjawab. Saya tersenyum, lalu pulang dengan hati yang ringan. Kemenangan sejati adalah saat saya bebas. Bebas dari belenggu rasa rendah diri. Bebas dari keluarga yang hanya menghargai harta dan gengsi. Bebas untuk menjadi diri saya sendiri, utuh dan dihormati. Cerita ini mengajarkan kita banyak hal. Bahwa kesabaran bukanlah kelemahan, melainkan kekuatan yang sedang menunggu waktunya, dan bahwa kebaikan yang tulus, meski sering tak terlihat, pada akhirnya selalu menemukan jalannya untuk dihargai. Jangan pernah merendahkan seseorang hanya karena ia diam dan mengalah, sebab diamnya orang yang sabar bisa jadi adalah badai yang sedang menahan diri. Dan jangan pernah mengukur nilai seseorang dari hartanya, sebab harta bisa berpindah dalam semalam, tapi hati yang baik akan tetap bersamamu selamanya. Di luar sana, ada banyak perempuan yang mungkin sedang berada di posisi saya dulu. Merasa tidak dihargai di rumah sendiri, dipaksa mengalah terus-menerus, kehilangan suara, demi menjaga keutuhan yang sebenarnya sudah retak. Untuk kalian, ketahuilah, harga diri kalian tidak pernah ditentukan oleh orang yang merendahkan kalian. Ada juga banyak suami seperti Reza di luar sana, lelaki yang lupa pada janji untuk melindungi, yang lebih memilih ketenangan semu daripada membela orang yang seharusnya ia jaga. Pada akhirnya, mereka kehilangan bukan hanya harta, tapi juga satu-satunya orang yang pernah benar-benar tulus mencintai mereka. Dan ada pula para ibu mertua seperti Bu Hartini yang menghabiskan hidupnya menghitung siapa yang lebih pantas. Lupa bahwa rumah tidak dibangun dari kesombongan, melainkan dari kasih sayang. Tidak semua luka bisa sembuh dengan kata maaf, tapi setiap orang punya pilihan untuk membalas dengan kebencian atau melepaskan demi kedamaian sendiri. Saya memilih yang kedua, bukan karena saya lebih kuat, tapi karena saya tidak ingin
masa lalu terus memenjarakan saya dalam hidup. Kita semua punya pilihan tentang bagaimana memperlakukan orang lain. Maka perlakukanlah setiap orang dengan hormat. Sebab roda kehidupan selalu berputar. Dan kita tidak pernah tahu kapan kita akan berada di posisi yang berbeda. Bagaimana menurut Anda kisah ini? Ceritakan pendapat dan pengalaman kalian di kolom komentar. Jika kisah ini menyentuh hati Anda, jangan lupa untuk membagikannya kepada orang-orang terdekat. Terima kasih sudah menemani sampai akhir, dan sampai jumpa di kisah berikutnya.